Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Intang, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 1 Rombel 8 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 21000124763. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 41 Mateko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di kelas 2 dengan materi nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya, dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi basic learning. Mohon maaf bila ada kekurangan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Nah, ketua kelasnya coba dipimpin temannya. Sikrul naik ke depan. Tinggal di sini. Selanjutnya kita baca surah Al-Ikhlas. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, semuanya berdiri dulu. Berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Ayo maju, maju.
Alia Oktaviani, Akifah Nurul Hidayah. Jadi ada beberapa temannya tadi yang tidak hadir. Jadi temannya yang tidak hadir karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, terlebih dahulu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, siapa yang masih ingat pelajarannya hari Kamis yang lalu? Ada yang masih ingat tentang malaikat? Nah, tahukah kalian siapakah malaikat itu? Siapa yang bisa menjawab? Siapa malaikat itu? Ya, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan sifat-sifat malaikat? Siapa yang bisa seorang? Malaikat itu tidak apa? Iya, malaikat itu tidak berjenis kelamin, bukan juga laki-laki, bukan juga perempuan. Malaikat itu tidak tidur, tidak pernah tidur. Malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah minum. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Ya, dia tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan malaikat itu punya sayap. Nah, gambarannya itu punya sayap. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan satu saja nama malaikat yang kamu tahu? Malaikat Ridwan. Satu lagi. Malaikat Malik. Ada lagi yang tahu? Malaikat Mikail. Iya, Israel. Ada lagi yang tahu? Malaikat Jibril. Nah, jadi itulah tadi nama-nama malaikat yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, salah satu nama malaikat, ya. Jadi ada malaikat. Tadi ada yang sebutkan malaikat Ridwan, ada yang sebutkan malaikat Malik, ada yang sebut tadi malaikat Jibril. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 10 malaikat Allah beserta dengan tugas-tugasnya. Nah, sekarang coba perhatikan di layar. Ya, ini adalah iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Ya, jadi malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi kita harus yakin bahwa malaikat memang ada. Nah, malaikat itu adalah makhluk gaib, ya. Tidak bisa kita lihat dengan mata. Dan malaikat itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita lihat. Ya, sekarang nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah
dan tidak tidur. 4, tidak mempunyai nafsu. Tidak mempunyai nafsu. 5, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Jadi malaikat itu dapat menjelma berbagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah. 7, selalu benar dan tidak pernah bohong. Jadi malaikat itu tidak pernah bohong. Ya. 8, selalu meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi malaikat selalu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 9, tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Jadi malaikat itu tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan malaikat itu tidak pernah menikah. Ya. 10, selalu disiplin. Jadi malaikat itu selalu disiplin, tepat waktu, tidak pernah melanggar. Jadi itulah sifat-sifat dari malaikat. Nah, selanjutnya, nah 10 malaikat beserta dengan
kita di dalam tubuh. Siapa yang bertanya di dalam tubuh? Yaitu malaikat munkar. Dia tanya, kamu sholat atau tidak? Kamu puasa atau tidak? Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama nabimu? Itu tanya nanti semua. Jadi kalau tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, nakal lagi, apa mau dijawab? Pasti nggak pukul lagi. Ada terakhir juga bertugas menanyai orang yang meninggal di dalam kubur, sama dengan dua malaikat yang menanyai kita di dalam kubur, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Nah, dua malaikat inilah yang bertugas menanyai kita di dalam kubur tentang apa saja yang kita buat di dunia ini. Malaikat nakir bertugas mencatat amal baik. Malaikat nakir bertugas mencatat segala amal kebaikan yang dilakukan manusia selama di dunia. Malaikat nakir senantiasa mengiringi setiap langkah manusia dan mencatat segala perbuatan baiknya untuk dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jadi kalau berbuat baik, siapa yang mencatat amal baik kita? Adalah malaikat nakir. Ya, jadi selalu berbuat hal-hal yang baik, ya, supaya dicatat oleh malaikat nakir. Ini adalah malaikat atid. Malaikat atid mencatat amal buruk. Semua perbuatan buruk, bahkan yang tidak terlihat oleh orang lain, dicatat oleh malaikat atid. Nah, jadi malaikat atid ini bersama malaikat nakir. Jadi nakir di kanan, atid di kiri. Malaikat nakir mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Sebelum lanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Malaikat nakir bertugas menjaga pintu neraka. Nah, jadi malaikat nakir ini terkenal sangat kejam. Tidak mau dia biarkan orang-orang yang berdosa itu keluar dari neraka. Dia selalu menjaga pintu neraka supaya orang-orang yang banyak dosanya itu tetap berada di dalam neraka. Jadi malaikat nakir ini terkenal keras, kejam juga, ya. Nah, jadi selalu dia jaga pintu neraka, jangan sampai ada yang keluar dari neraka itu orang-orang yang banyak dosanya itu. Malaikat Ridwan, nah ini malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan menyambut orang-orang beriman yang masuk surga. Dia akan membuka pintu surga dan menyambut mereka dengan ramah dan kasih sayang. Nah, jadi itulah tadi 10 malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Kita juga akan mendengarkan lagu 10 malaikat. 10 malaikat Allah
dengar ibu gurunya bercerita. Nah, itu kelompok auditorik. Kalau kinestetik suka praktek, suka yang dapat benar-benarnya lincah ini praktek langsung mengerjakan apa yang diceritakan oleh gurunya. Nah, sekarang ibu guru akan bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang ini kelompok visual. Kelompok visual. Kelompok visual tugasnya adalah catat dan malaikat ya. Siapa yang bertugas menulis? Baik-baik saja. Menulis nama malaikat beserta dengan tugasnya berdasarkan apa yang ibu guru jelaskan tadi, berdasarkan apa yang didengarkan. Nah, selanjutnya untuk kelompok kinestetik tugasnya adalah memasangkan nama malaikat beserta dengan tugasnya dengan cara ditempelkan. Anak-anak paham atau tidak? Nah, selanjutnya silahkan dikerjakan. Ibu guru kasih waktu 20 menit. Silahkan. Siapa?
selesai. Hampir selesai. Udah